Setelah Robby tersenggol dari Dangdut Akademi 7 sebelumnya ramai dibahas karena dianggap tidak adil, pernyataan Deddy Corbuzier dalam podcastnya bersama Umi Kuari justru membuat kekecewaan publik semakin memuncak. Dalam potongan percakapan itu, Deddy Corbuzier menuturkan bahwa keputusan juri dalam ajang pencarian bakat tidak selalu didasarkan pada kualitas vokal peserta, melainkan sering digeser oleh pertimbangan komersil. Ucapannya kembali membuka luka para pendukung Robby yang merasa sang kontestan layak melaju lebih jauh, apalagi ia berulang kali menunjukkan performa stabil. Ketika Deddy Corbuzier menyebut adanya peserta berbakat yang dipulangkan karena dianggap kurang menjual, publik langsung mengaitkannya dengan momen tersenggolnya Robby yang hingga kini masih dianggap janggal. Pernyataan Deddy Corbuzier juga memicu gelombang diskusi tentang sistem voting, sebab banyak netizen yang budiman menilai praktik seperti pendorongan SMS massal dan dugaan pertukaran perolehan suara semakin menggambarkan bahwa kompetisi tidak sepenuhnya murni. Netizen yang berbakti yang merasa kecewa karena keluarnya Robby melihat komentar Deddy Corbuzier sebagai validasi bahwa ada sesuatu yang tidak transparan dalam proses penjurian. Bahkan beberapa penonton menyebut bahwa format acara Indonesia kerap dipenuhi drama tambahan demi rating, sehingga peserta seperti Robby yang kuat secara vokal justru kalah oleh faktor di luar kemampuan menyanyi. Viralnya pembahasan ini membuat publik semakin menyoroti integritas kompetisi, dengan harapan kondisi tersebut dapat diperbaiki agar kejadian yang menimpa Robby tidak terulang pada talenta lain. Ini tuh juri nyanyi ya, oke ya, nyanyi ya. Iya. Ada satu peserta nggak menarik mukanya, jujur aja udah mukanya nggak menarik, badannya gemuk, suaranya luar biasa. Oke, suaranya luar biasa. Gue pada saat itu sebagai juri, salah satu jurinya, diminta untuk mengeluarkan si peserta itu karena menurut station tersebut ini nggak one package, nggak one package. Udah nih, Mas, ini nanti tolong gini. Jadi, nah kan cara mengeluarkan itu jahatnya begini, cara mengeluarkan itu karena ini base-nya adalah semua penjurian itu dari SMS dan sebagainya. Jadi cara mengeluarkan juri itu nggak bisa mengatakan kalau maaf kamu kurang, maaf kamu kurang, lagu kamu jelek dan sebagainya. Which gue juga nggak ngerti. Jadi cara mengeluarkannya adalah dengan harus membuat sebuah konteks di mana lu jelek supaya mempengaruhi juri-juri yang lain. SMS ya. Ya kan? Jadi kan penggiringan opini kan. Itu terjadi penggiringan opini. Dan itu terjadi di gue. Dan lu tau apa yang gue lakukan? Begitu gue diminta begitu, terus gue bilang boleh nggak gue meeting. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Indosiar ini kenapa sih? Ini gimana sih maksudnya? Yang bagus Robby, yang bagus loh keluar, yang kurang-kurang dipertahanin. Itu cari bakat apa cari apa sih? Gue bingung deh. Kasihan banget ya Allah Robby. Robby pernah nggak dapat virtual gift saat mas sekali. Kasihan banget. Kan itu namanya DA, Dangdut Akademi mencari bakat. Ah elah. Robby tersenggol guys. Tapi saya yakin ini jebolan akademi ini bukan kaleng-kaleng. Jadi setelah ini pasti job Robby itu bakal banyak banget. Karena ini jebolan akademi dan 10 besar tuh pasti udah melalang buana ya. Jadi nggak usah khawatir gitu buat semuanya yang pendukung Robby. Pasti nanti akan selalu muncul di televisi. Ini ada yang komen Robby harusnya 3 besar. Betul. Bahkan winner ya. Jadi untuk para fans-fansnya Robby, untuk pendukungnya Robby, garis kerasnya Robby ya, mari kita viralkan tersenggolnya Robby di Dangdut Akademi 7. Karena biasanya nanti itu akan diadakan well cut. Jadi maka mana tahu dengan viralnya tersenggolnya Robby ini, siapa tahu Robby bisa masuk well cut, terus dia diadu lagi dan jadi winner. Contohnya siapa kemarin yang pernah tersenggol, kayak
Evi Masamba kalau nggak salah ya. Dia udah pernah tersenggol terus nggak taunya dia winner. Semoga aja nasibnya ini Robby itu seperti Evi Masamba. Robby Jakarta tersenggol, Shakira Sidrap raih virtual gift tertinggi. Guys, semalam acara DA7 malam result top 8 seru banget. Setelah 4 hari menghabiskan 2 malam show dan 2 malam result, akhirnya ada yang tersenggol lagi. Dan kompetisi makin mengerucut. Setelah 2 kali kompetisi top 8, tidak ada yang tersenggol. Nah, di detik terakhir malam result show top 8, keluar nama Shakira dari Sidrap sebagai peraih virtual gift tertinggi dengan 23.747.150 koin dan otomatis lolos ke babak selanjutnya sesuai aturan yang berlaku. Dan 6 peserta yang diselamatkan juri, yang pertama adalah Mila dari Bogor, disusul Valen dari Pamekasan, Tasya dari Tangerang Selatan, Mutia Bonebolango, Arbil Asahan, dan peserta terakhir yang diselamatkan adalah April dari Cirebon, dan Robby dari Jakarta harus tersenggol di top 8. Padahal guys, secara posisi virtual gift, Robby berada di posisi keempat dengan 5.071.650 koin. Namun aturan dari pihak DA7 yang hanya satu peraih virtual gift tertinggi yang langsung lolos dan 6 peserta lainnya diselamatkan juri berdasarkan penilaian malam show dan juga result. Wow, kalau dilihat dari perbedaan virtual gift antara Shakira dan Valen aja, emang jauh banget. Selisihnya 9 juta koin guys. Dan emang semalam jor-joran perang The Boss, warga Sidrap sampai ngirim The Sultan di detik-detik terakhir. Luar biasa guys. So gimana menurut kalian guys? Kemarin malam satu studio di Indosiar banjir air mata guys, seperti itu ya, dikarenakan Robby dari Jakarta tersenggol seperti itu guys. Aduh, bener-bener ini ya nggak habis pikir guys, seorang Robby gitu loh yang kualitas suaranya keren bagus, bisa-bisanya tersenggol guys, seperti itu. Di sisi lain semua juri semuanya pada galau seperti itu. Ini yang mau tersenggol antara April atau Robby seperti itu ya, karena ini keduanya benar-benar punya kualitas suara yang sangat luar biasa seperti itu. Sampai-sampai bikin Dewi Persik itu mewek pada nyebutin nama April yang diselamatkan seperti itu. Gak lama kemudian langsung Dewi Persik nyamperin Robby seperti itu, sampai memeluk dan menangis seperti itu. Dan gak lama kemudian Selfie juga selaku coach Robby ikut menangis seperti itu. Gak lama kemudian April juga menangis terus ganti-ganti. Yang terakhir duet sama Robby seperti itu. Gak lama kemudian saya lihat di media sosial di Facebook seperti itu, banyak banget postingan ya soal Robby tersenggol. Semuanya nggak ada yang ikhlas Robby tersenggol seperti itu guys ya. Ini buktinya ya dari netizen seperti itu. Buat gue pribadi sih ya, dari top 13 ini ya, yang suaranya berkualitas, yang bagus banget di top 13 ini di DA7 seperti itu. Yang bagus itu Robby, Yusuf, Ferdi, dan satu lagi Naldi seperti itu. Itu benar-benar suaranya berkualitas banget di DA7 ya, seperti itu. Tapi kenapa ya mereka itu tersenggol kayak nggak wajar seperti itu? Apa itu semua dikarenakan kurang pendukung atau kurang virtual gift seperti itu? Padahal kalau dari virtual gift ya, Yusuf sama Ferdi itu selalu tinggi terus, selalu yang nomor 2 seperti itu. Tapi kenapa masih bisa tersenggol seperti itu? Dan inilah yang jadi pertanyaannya seperti itu. Dan ini dari netizen seperti itu ya, sudah berkali-kali diselamatkan juri terus seperti itu. Ungkap netizen, ya otomatis pastilah diselamatkan seperti itu secara gitu loh. Gak usah banyak komentarin kritik lagi ya, seperti itu. Udah jelas ini mah DA8 itu DA7 ini bakal siapa yang jadi juara seperti itu. Udah jelas banget. Gak usah dikomentarin lagi seperti itu. Nih ya, gak usah jauh-jauh. Kalau misalkan ya Arbil disandingkan sama April misalkan ya, yang rendah, otomatis April yang tersenggol, gua yakin seperti itu. Terus kalau misalkan Arbil sama Shakira ya disandingkan yang terendah, otomatis yang diselamatkan Arbil bukan Shakira seperti itu. Ya, di sini sudah jelas ya seperti itu. Jadi udah paham banget, udah ketebak banget siapa yang bakal juara di DA7 ini seperti itu. Ya meskipun gua pribadi bukan pendukung Robby ya seperti itu, tapi gua pribadi suka banget sama vokalnya Robby seperti itu. Udah berkarakter, kualitas banget seperti itu ya. Pokoknya keren, bagus banget lah seperti itu. Ya pokoknya kedepannya Robby semakin sukses ya dalam industri musik dangdut seperti itu. Dan semoga aja banyak yang melirik dari musisi-musisi dangdut di Indonesia seperti itu. Pokoknya tetap semangat Robby, oke? Good luck buat lu Robby.